Ikatan Dokter Indonesia, berbakti selalu berkarya menuju bangsa sehat sejahtera. Teman adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etik dan cinta, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas tegakkan. Gerakkan langkah, satukan cipta, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu ini terus maju. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Santi. Kali ini Kang Hadi Konsen setelah Lebaran baru bisa mengudara kembali, tentu dengan mengangkat isu-isu yang boleh dibilang hasil karya daripada teman-teman sejawat sendiri. Ya, kali ini saya ingin memperkenalkan CV daripada senior, yaitu Brigadir Jenderal Purnawirawan TNI Soroy Lardo. Dasar pendidikannya adalah penyakit dalam. Nah, ini banyak tentang CV beliau, tentu tidak bisa diragukan lagi, di mana mengabdi di dua bentuk pengabdian yang sangat diidam-idamkan oleh orang lain sebagai dokter, juga sebagai tentara. Selamat sore, Dr. Soroy Lardo. Ya, siap, yeah. Pak Jenderal. Jadi beliau menulis sejawat senior ini sejalan dengan didengungkannya ID Reborn, ya. Tapi ada yang dikaitkan dengan satu kata tentang sinergitas kesehatan dan juga ketahanan bangsa. Nah, saya tidak membacakan semuanya, nanti Dr. Soroy lah yang akan mempresentasikan. Mungkin nanti Dr. Soroy bisa melakukan presentasi sendiri ya nanti, biar lebih enak. Atau ya. Sebentar, saya jadikan co-host dulu. Langsung sendiri, udah saya siapkan. Udah saya jadikan. Nah, senior Dr. Soroy ini menulis tentang apa itu kemandirian kesehatan. Nah, bila dikaitkan dengan tema ID Reborn ini, apa yang akan kita ingin ketahui? Banyak ini, Dr. Soroy, tentunya ketika di muktamar di Aceh kita mengusung Reborn. Apakah ini ide yang ide yang lain dari yang lain, atau semangatnya yang memang dilahirkan kembali? Pada akhir-akhir ini tentu kemarin saja baru ada diskusi tentang bagaimana penetapan daripada orang-orang yang senior
itu ID itu harusnya satu, ya. Nah, bagaimana juga ahli hukum itu mengatakan juga boleh saja banyak organisasi, tetapi tentu pemerintah meletakkan satu pekerjaan yang sangat ya hampir sejajar dengan bagian daripada pemerintah, karena ID ini adalah diberi tugas oleh pemerintah. Nah, yang lain saya tidak tahu ya. Nah, jadi apakah ini memang ID Ribbon ini merupakan satu apa yang ditulis di sini adalah satu proses kontemplasi atau introspeksi, atau memang betul-betul kita rebonding lagi, bagaimana juga pengurus-pengurus yang ada yang mengurusi, tentu tidak ada campur tangan dana dari pemerintah terhadap ID, tetapi ID diberikan sebuah pekerjaan yang begitu hebat, yaitu bagaimana menjaga profesionalisme dokter. Tentu yang dituliskan Dr. Soroy pasti dikaitkan dengan ketahanan bangsa, dan juga di sini tentu ada satu kata yang disebut dengan sinergitas. Banyak ini yang beliau tulis juga, nanti bisa disingkat, bagaimana juga kemandirian dan sinergitas ID dengan pemerintah, itulah yang akan kita bahas satu persatu. Nanti Dr. Soroy lah yang berhak menerangkan apa maksud dari ini semua. Saya cuma memancing sebuah pertanyaan saja. Jadi ID Ribbon ini beliau menulis satu keniscayaan untuk menjembatani SKN atau Sistem Kesehatan Nasional dan Sistem Kesehatan Pertahanan atau Siskeshan, ya. Emang selama ini kalau nggak ada kata ID Ribbon nggak bisa terjembatani. Nah, ini itu nanti yang akan dibedakan oleh Dr. Soroy sendiri. Nah, ini sama-sama kita tujuannya tentu tidak mudah ID itu dimudahkan begitu saja. Peran ID selama hampir, ya kalau mau dari resminya itu hampir 77 tahun ya, kalau mohon maaf bila saya salah, hampir segitu ya, hampir sama dengan berdirinya Republik ini, tetapi banyak tulisan-tulisan dari media cetak dan juga diulang kembali oleh teman-teman nanti di dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia, BDI, itu juga selalu mengetengahkan bagaimana peran dokter itu dari sebelum kemerdekaan. Nah, Dr. Soroy ini aktif sekarang ini sebagai Ketua Divisi Kebijakan Eksternal MPPK ya, Dok. Dan juga Ketua Departemen Advokasi Lembaga Pemerintah PBID. Kalau boleh disebutkan, beliau juga mantan Direktur Pengembangan dan Riset RSPAD Gatot Subroto. Tetapi yang aktif di sini ada dua ketua yang beliau pegang di pengurus PBID dan MPPK. Dr. Soroy, mungkin tanpa berlama-lama kita mau mendengar apa sih bedanya yang dokter tulis dengan ID Ribbon ini dikaitkan dengan sinergitas ketahanan bangsa. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan, Dr. Soroy. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator Kang Hadi, para senior, guru besar, dan sejawat sekalian. Izinkan mungkin kami sharing ya tentang beberapa aspek yang menjadi sumbangan pemikiran kaitannya dengan ID Ribbon. Kaitannya tentang hubungan antara ID Ribbon dengan kemampuan seorang dokter dalam bidang kesehatan dan ketahanan bangsa sebenarnya adalah suatu proses yang panjang. Kami sebagai dokter militer, tahun 2014 itu ada peraturan Menteri Pertahanan nomor 20 tentang sistem
Kesehatan dan Pertahanan Negara. Dan kemudian ditindaklanjuti oleh Panglima TNI, Pak Gatot Nurmantio, untuk membangun satu sinergitas dengan PBID, waktu itu Prof. Iom, Dokter Indonesia ini sebagai aset kesehatan dan pertahanan negara. Dan itu berlanjut pada saat Kapuskes TNI, Majen TNI Dr. Ben Yurarimba. Jadi proses panjang itu dikaitkan dengan kompetensi saya sebagai konsultan penyakit tropik infeksi dan kebetulan S3 di bidang infeksi di Universitas Gadjah Mada untuk mengikuti beberapa event yang terkait dengan military medicine dan global health security, baik di dalam atau di luar negeri. Sehingga itu menjadi suatu materi keilmuan baru, ya, yang akhirnya membawa peran sebagai tim pogja pembentukan Fakultas Kedokteran Militer Unhan 2020, dan sekarang sudah angkatan yang kedua, ya, akan menerima rekrutmen angkatan ketiga. Jadi mereka sudah menjadi tentara, dididik, nantinya langsung menjadi seorang dokter militer. Itu mungkin pengantarnya, bahwa saya berbicara ini adalah sebagai yang belajar, ya, tentang kesehatan pertahanan yang sebenarnya sudah dirintis oleh Dr. Heri Dadi, ya, sebagai sesepuh kami, Majen Dr. Heri Dadi, dalam kegiatan-kegiatan internasional di military medicine. Kami pun sudah membuat buku, ya, ini jadi buku tentang kesehatan pertahanan dalam integrasi sistem ketahanan nasional dan daya juang bangsa. Tapi ini mungkin nanti akan kita coba bagikan, ya, kalau sudah editingnya sudah tahap akhir. Ini juga menjadi materi untuk ilmu kedokteran militer di FKM. Itu mungkin pengantar bahwa beberapa konsep yang terkait dengan dokter dan ID Reborn mungkin bisa menjadi kontribusi, ya, pemikiran sinergitas terkaitannya dengan ketahanan dan kesehatan bangsa. Itu pengantar, dan izin kami akan share materinya. Apakah terlihat? Belum, Dok. Oh, belum ya? Ya, coba diulang lagi, Dok. Izin. Nah, ini mulai. Nah, ya sudah. Digedein aja, Dok, izin di slideshow. Nah, ya. Oke. Ya? Silakan. Ya, jadi ini ada beberapa slide sebagai pengantar bahan diskusi kita, ya, sebagai konsep-konsep yang mungkin juga perlu masukan dari para sejawat sekalian. Bagaimana ID Reborn ini membawa satu spirit terkait dengan kesehatan dan ketahanan bangsa. Nah, kalau kita lihat dari slide ini memang agak kecil, ya, bahwa tulisan pertama waktu itu kita melihat bahwa ini itu harus punya strategi adaptif, ya, terhadap kesehatan bangsa. Apakah strategi adaptif itu suatu hal yang muncul tiba-tiba, tetapi setelah kami pelajari, ini adalah satu proses panjang. Dinas Sejarah TNI AD menerbitkan buku tentang perjalanan perang gerilya daripada Jenderal Sudirman. Nah, pada waktu dari buku itu ada sekitar 4 halaman bagaimana tentara kesehatan rakyat, itu dokter militer dan perawat-perawat militer, mengikuti perang gerilya Jenderal Sudirman dari satu tempat ke tempat lain dan mendukung
suatu kegiatan-kegiatan dukungan kesehatan dalam pertempuran. Jadi dokter-dokter militer dan perawat militer pada saat mendampingi Jenderal Sudirman itu sudah mencoba ya mengembangkan satu konsep adaptif ya. Jadi bagaimana dengan situasi yang terbatas, dengan peralatan kesehatan terbatas dan obat-obat terbatas bisa mendukung namanya dukungan kesehatan dalam pertempuran. Yang kedua adalah bahwa suatu kemandirian itu tentunya juga suatu proses jejak sejarah ya yang dilakukan dari suatu perjuangan. Dalam hal ini perjuangan kemerdekaan tahap demi tahap, bagaimana Ikatan Dokter Indonesia menjaga marwah dan kedaulatan profesinya. Jadi kalau kita lihat sejarah yang berkembang, ya tentunya dokter Indonesia sudah melalui satu tahap-tahap yang demikian panjang. Nah, peran apa yang memang selama ini dikembangkan, yaitu peran sebagai agent of change dan kemudian agent of development dan agent of treatment. Ya, ini ada di tulisan yang pernah kita tulis ya. Jadi peran-peran ini tentunya harus kita rumuskan lebih dalam lagi, lebih terimplementasi bagaimana peran-peran itu bisa dilaksanakan. Nah, kemudian juga kaitannya dengan kemitraan profesi. Kita tentunya sebagai rumah besar dengan berbagai kompetensi, dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda, tapi punya multidisiplin dan multiprofesi, tentunya punya suatu kesempatan besar untuk menjaga kesehatan dan ketahanan bangsa itu dalam konteks sebagai katalisator, ya, memberikan solusi alternatif, dan juga yang penting itu bagaimana suatu pergerakan dinamis kesehatan di masyarakat selalu terjaga. Jadi ini mungkin konsep pertama yang mungkin nanti bisa jadi diskusi kita, ya, terkait dengan strategi adaptif kesehatan bangsa. Kemudian langkah yang memang perlu kita lakukan untuk mencapai itu, kita menjaga suatu kapasitas ya, intelektualitas dokter ya. Jadi salah satu yang kami tambahkan itu adalah agent of health defense ya. Jadi sebagai agent kesehatan pertahanan. Dan ini tentunya tidak hanya dokter militer ya. Jadi agent health defense itu tentunya adalah dokter yang memiliki spirit ya bela negara. Dan dia menyadari bahwa dia menjadi suatu yang disebut dengan human defense capital. Ya, jadi ini adalah istilah dari Rektor Unhan, Pak Amarullah, bagaimana seorang dokter militer dan juga bisa untuk dokter yang lain sebagai human defense capital. Ya, jadi dia punya peran besar ya kaitannya dengan mungkin spirit, daya juang menjalankan profesinya, kemudian mempunyai kemampuan problem solver, ya. Kemudian dari apa yang dikerjakannya tentunya diharapkan menjadi suatu efek yang bisa berdampak kepada masyarakat. Nah, tentunya untuk mencapai hal tersebut kita perlu prinsip-prinsip manajemen ya dalam pengertian multidisiplin. Jadi kita sekarang ini tidak bisa lagi mengembangkan suatu istilahnya itu adalah silos ya, jadi suatu ego sektoral keilmuan untuk mencapai suatu isu masa kini dari ID Reborn. Multidisiplin akan menjadi satu tautan penting ya. Bagaimana interrelasi, interaksi, koneksivitas ya yang didasarkan dengan kejujuran profesi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau istilah dari Bapak Ketum ID, Dr. Adib, itu ada suatu moral community.
Jadi adanya expertise, responsibility, dan kesejawatan dan etik ya. Jadi hal-hal ini tentunya menjadi suatu pegangan kita bagaimana level stratifikasi dokter dari yang level mungkin dokter umum, ya dokter spesialis yang sudah pendidikannya makin tinggi, itu ada suatu kaskade ya, keterkaitan dalam energi kritis keilmuan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa masa sekarang ini bisa saja suatu usulan-usulan, gagasan-gagasan kebauran itu tidak harus dari yang sudah level tinggi. Jadi kreativitas, inovasi itu dari yang muda itu harus melepaskan sekat perbedaan. Dan ini menjadi satu karya cipta, hasil penelitian yang berbasiskan evidence based dan membuka suatu wawasan yang lebih luas. Ya, jadi penelitian, jadi tentunya harus membuka satu integritas, keterbukaan dan kejujuran. Ya, jadi kalau kita ingin mengembangkan suatu novelty modalitas penelitian atau pelayanan, tentunya harus ada suatu integritas keterbukaan. Nah, sebenarnya juga kalau kita lihat dari konsep budaya ilmiah dan inovasi teknologi, ini tulisan lengkapnya saya kira sudah ada di grup ya. Hal yang menarik itu adalah peran dokter sebagai science of human being. Ya, ini konsepnya saya ambil dari Profesor Samsul Hidayat, pengajar tentang etika kedokteran dan ilmu pengetahuan teknologi waktu saya ngambil subspesialis di FKUI. Bagaimana sebenarnya isu ini membangun suatu integritas dan kejujuran, ya. Kemudian juga ada kesetaraan dan kewajiban etis. Nah, ini tentunya tidak akan bisa menjadi suatu karakter kalau tidak didukung oleh 4 hal. Dalam hal ini paradigma, yaitu didukung oleh sumber daya manusia, sistem informasi, organisasi, dan teknologi. Jadi ada yang namanya paradigma substansial, jadi suatu proses untuk mengurai kebijakan. Ada paradigma tekstual, ya, jadi itu bisa diadaptasikan, dan paradigma hasil. Jadi keluarannya seperti apa. Nah, tentunya untuk paradigma ini kita harus merumuskan suatu spirit nasionalisme. Ya, jadi apa saja sih? Jadi tanggung jawab komunitas, kemudian bagaimana kita proaktif ya dalam intensifikasi keilmuan sehari-hari, dan juga inovasi teknologi yang berakar riset holistik ya. Jadi satu inovasi teknologi tadi sudah kita kemukakan harus terbuka dan berintegritas, tentunya juga harus holistik. Nah, ini sangat diperlukan suatu model-model yang sifatnya multidimensional dan bisa memberikan suatu alternatif ya. Nah, ini tentunya misalnya model-model apa sih yang bisa dikembangkan oleh dokter yang bertugas di puskesmas dalam mengembangkan suatu posyandu yang bisa memberikan suatu perubahan ya bagi usia lanjut misalnya terkait dengan kualitas hidup. Nah, tentunya kalau suatu penelitian yang berbasis pelayanan tentunya harus didasarkan kepada pemataan yang jelas ya. Jadi dia punya hasil berupa
humanisme, inovasi, teknologi. Nah, ini mungkin yang nanti bisa kita diskusikan. Jadi hal-hal yang terkait dengan budaya, inovasi, dan teknologi. Mungkin saya akan sedikit sampaikan juga pengertian sains dan human being ini dikemukakan oleh Gabriel Kebuan dari Harvard Medical School dengan judul In the Name of Good Science. Ya, itu ditulis di Jakarta Post 11 April untuk menanggapi suatu penelitian, ya, penelitian RCT, ya, yang menjadi satu desain penelitian kuat dan akan berdampak kepada generasi dan peradaban masa depan. Ya, jadi menurut Gabriel Kebuan ini, sebenarnya beliau ini menulis untuk masalah kemarin, ya, penelitian yang berkembang, ya. Jadi dia mengatakan bahwa harus ada suatu model perubahan kesadaran untuk membangun satu tataran komitmen etik, ya, yang didasari pada kejujuran proses penelitian berbasis integritas. Jadi akan terbentuk satu wawasan tanggung jawab implementasi keilmuan yang membangun suatu multidimensional dan inovasi teknologi berdampak kepada masyarakat. Itu tulisannya cukup menarik, ya, karena mengurai tentang bagaimana pentingnya evidence-based medicine menghadapi suatu kondisi opini adanya testimony-based medicine. Dan ini adalah tulisan yang terakhir, ya. Ini sebenarnya juga untuk memberikan suatu pemahaman bahwa sinergitas kesehatan dan ketahanan bangsa memang suatu keniscayaan yang harus kita bangun, ya. Jadi kemandirian tadi sudah dikemukakan, itu satu jejak perjuangan bagaimana membangun satu kedaulatan profesi, ya. Jadi kesadaran profesi yang bertumpu kepada legislasi kebijakan dan transformasi kesehatan. Nah, transformasi kesehatan kita ketahui ada 6 pilar dan itu memang perlu kita rumuskan, ya, terkait dengan nantinya sinergitas kesehatan dan ketahanan bangsa. Nah, ini salah satu yang sebenarnya sudah berjalan itu adalah GERMAS, ya, Gerakan Masyarakat Sehat. Nah, ini bagaimana nanti bisa dikembangkan dalam bidang kemitraan kesehatan dan ketahanan. Tetapi juga ada 2 hal yang menjadi penting, yaitu 2 akses, ya. Jadi akses pertama adalah bagaimana dokter Indonesia atau IDIRIBON ini bisa punya kesiapan terhadap suatu ancaman krisis kesehatan. Satu. Yang kedua adalah kesiapsiagaan geomedik kebencanaan. Nah, dua akses ini tentunya kalau WHO itu mengembangkan suatu emergency treatment community, kita mungkin bisa menambahkan dengan prevention treatment community, ya. Jadi ada peran-peran komunitas yang nanti bisa dikembangkan dari proses yang sudah berjalan saat ini, yaitu Gerakan Masyarakat Sehat. Nah, untuk mencapai ini tentunya kolaborasi baik itu dengan Kemenkes, ya, kemudian juga pendidikan kedokteran, dan yang penting lagi penguatan kesejahteraan dokter. Jadi inti keluarga dokter itu juga harus terpenuhi sehingga nanti dia bisa berperan sebagai agen yang bisa memproteksi, ya, lingkungan kesehatannya, bahkan juga bisa memprediksi kemungkinan adanya kejadian luar biasa, ya, sebagai kesinambungan pengabdiannya di masyarakat.
Nah, untuk hal tersebut sebenarnya spirit bela negara ini menjadi salah satu materi ya, baik itu di FKUPN dan di Fakultas Kedokteran Militer Unhan. Nah, ini nanti menjadi satu kekuatan sebenarnya untuk kita melihat ya ke depan, tentunya dengan era milenial ini, bagaimana sih peranan ID Reborn dengan kemampuan yang ada, memperkuat karakter spirit bela negaranya, kemudian juga bisa membantu dalam cakupan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Dan ini menjadi suatu energi ya, kekuatan energi atau ekosistem kesehatan pertahanan ya, yang dapat diawaki ya atau dipelopori oleh ID Reborn. Ya. Jadi itu mungkin bahan-bahan diskusinya. Kalau PDF-nya saya kira sudah dibagikan ya di grup MPPK dan PBID. Dan ada satu tulisan lagi sebenarnya lagi saya susun kan akan dimuat di Suara ID tentang ID Reborn dan Bakti untuk Negeri. Ya, jadi itu juga sedang saya susun untuk bisa sebagai konsep dan masukan. Saya kira itu Kang Hadi. Ya. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang ya. Oh enggak, sedang ya. Jadi saya tuh beruntung juga, jadi udah pensiun, kebetulan punya sedikit keilmuan di bidang kedokteran militer, dan ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan-bahan dalam konteks spiritnya untuk ID Reborn ini terkait dengan nasionalisme yang akan dikembangkan ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Soroy Lardo. Ya, saya stop share ya. Ya, siap. Oke, terima kasih. Untuk kesempatan pertama mungkin nanti ini yang paling penting yang memicu pertanyaan. Tentu di sini berbicara tentang sistem kesehatan ketahanan dan tentu Siskesnas ya. Siskeshan ya, Dok, tadi di sini ditulis. Yeah. Nah, biasanya dokter itu kan juga banyak yang menulis nih bahwa sistem pembiayaan juga agak sekarang ini tidak terkejar-kejar ya. Artinya apa? Itu yang menjadi bahan-bahan bahasan. Itu hanya pemantik. Mungkin saya memohon sekali kepada Dr. Ari Kesuma Juniarto. Beliau adalah ketua advokasi PBID. Sebelum nanti sambil Mas Adib akan menyusul ya, Dr. Ari, mohon izin silakan mau menambahkan, mengusulkan, atau malah bertanya langsung kepada Dr. Soroy. Silakan. Ya, makasih Kang Hadi. Wah, saya sangat bangga sekali ini berada di sini bersama-sama Dr. Soroy dan Kang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para saudara sekalian yang hadir di sini. Saya mungkin sangat tergelitik tadi dengan kata-kata Dr. Soroy tentang strategi yang adaptif. Nah, ini yang penting sekali. Karena kita tahu kita di selama ini kan ID itu banyak, mohon maaf ya, dihujat, disampaikan bahwa ID non pemerintah, ID tidak menunjang program pemerintah segala macam. Padahal kenyataan di lapangan teman-teman kita sudah banyak kali berdarah. Bahkan waktu COVID tadi bagaimana peranan dokter-dokter, bagaimana peranan kita sebagai organisasi terus mengawal pemerintah, membantu pemerintah untuk memerangi pandemi ini. Nah, yang tertarik adalah pertama bahwa bicara dengan ketahanan kesehatan ini sangat penting sekali. Dan pertama adalah masalah SDM. Nah, ini buat penting nih. Kebetulan saya, Kang Hadi, Dr. Soroy ini ada di bidang advokasi. Jadi mungkin Dr. Soroy bisa memberikan hal-hal yang lebih ke aplikatif. Bagaimana kita memperkuat SDM kita. Apalagi saat ini kita tahu SDM kita harus maju melangkah ke depan untuk kita sama-sama memperjuangkan
bahwa ID ini bisa sinergi, bisa kolaboratif dengan pemerintah. ID ini dapat membangun bangsa ini, tadi menunjukkan penguatan SDM di daerah-daerah segala macam seperti yang dicontohkan oleh teman-teman dokter militer lah kasarnya ya. Namun yang lebih penting juga kan kita tahu saat ini juga kita berkesan lagi agak digoyang-goyang lah ya dengan adanya perkumpulan lain segala macam. Jadi soliditas adalah hal yang utama. Maksud saya yang saya mau tanya pertama adalah langkah-langkah apa yang kita harus lakukan untuk benar-benar kita bisa melakukan suatu strategi untuk memperkuat SDM kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sepakat sekali bahwa adanya ketahanan kesehatan ini strategi supaya kita bisa sinergi dengan program-program kegiatan dari pemerintah yang sifatnya membangun bangsa ini. Seperti misalnya contohnya ada pandemi, penurunan angka kematian ibu, dan sekarang adanya virus-virus baru yang akan masuk, belum lagi kita pembangunan penguatan dasar tentang adanya faktor preventif. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin Dr. Soroy bisa sampaikan tadi pertama soal SDM-nya, kedua tentang bagaimana strategi selanjutnya sebagai badan organisasi kita untuk menjalankan suatu langkah-langkah dalam hal kegiatannya lah kasarnya di dalam menunjang pemerintah ini yang kita bisa ambil dalam kegiatan ini. Mungkin itu dulu Dr. Kang Hadi. Ya. Salam sehat buat semua. Terima kasih. Ya, mungkin nanti Dr. Ari tetap di sini, kita mendampingi Dr. Soroy. Nah, mungkin ini saya bertanya dulu nih kepada Dr. Soroy. Ini ada Dr. Titi Sapitri, apa mau dilanjut atau jawab dulu? Nanti kita tampung. Dr. Soroy. Mungkin Dr. Titi akan menyampaikan pendapat. Oh ya, siap. Ya, silakan. Silakan Dr. Titi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ikut mendengarkan Dr. Soroy. Jadi begini Dok, kebetulan beberapa kali saya diminta ikut untuk membantu dalam pengembangan kurikulum di Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan gitu. Nah, ya, betul. Ketika melakukan pengembangan kurikulum, saya jadi membaca beberapa beberapa kurikulum maupun mempelajari lah seperti apa kedokteran militer itu begitu. Nah, ini membuat saya waktu itu jadi berpikir bahwa memang kedokteran militer ini sesuatu yang sangat spesifik gitu. Nah, kalau selama ini dokter militer itu berangkat dari dokter umum yang kemudian pada waktu koas itu ikut dalam wajib militer gitu ya. Nah, dengan adanya Fakultas Kedokteran Militer, maka sebetulnya sejak rekrutmen itu sudah diarahkan gitu ya, diarahkan sebagai dokter militer. Kalau dulu kan diarahkan dokter militer sesudah mengikuti esket di koas baru direkrut gitu. Nah, kebetulan saya sempat mengunjungi Fakultas Kedokteran Militer di Malaysia. Saya melihat Fakultas Kedokteran itu maju sekali di bawah event university-nya mereka gitu. Dan mereka memang punya kurikulum yang sangat spesifik gitu. Sejak rekrutmen itu yang dilihat bukan hanya aspek intelektual, tapi juga sikap, bahkan fisik gitu ya, ikut menjadi syarat untuk diterima di fakultas tersebut. Dan juga saya mempelajari kurikulum di Fakultas Kedokteran Militer di Malaysia, itu juga sejak awal tuh sudah sangat kental militernya gitu. Lalu saya juga membaca tentang military medicine di Vietnam, di Kamboja, ya di beberapa negara itu mereka punya khusus fakultas kedokteran itu. Nah, sebetulnya di dalam revisi rancangan, jadi di dalam kami waktu itu ikut bersama dengan tim advokasi PBID untuk memberi masukan terhadap revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran.
sudah 3 kali masuk prolegnas, yang terakhir masuk prolegnas tahun 2021 ini. Nah, di dalam RUU pendidikan kedokteran tersebut ada pasal khusus tentang pendidikan kedokteran militer gitu. Nah, waktu itu dalam beberapa diskusi memang sempat ada dua pendapat gitu ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa program studi dokter militer ini ya seperti prodi dokter yang lain di FK lain. Jadi kedokteran militer itu sebagai unggulan, ya sebagai unggulan saja. Tapi kurikulumnya yang ikut SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia, semuanya juga mengikuti, ya sistemnya mengikuti sistem pendidikan kedokteran yang sipil yang ada gitu. Nah, waktu itu kami berpikir bahwa sebetulnya tadi terkait dengan ketahanan bangsa untuk militer itu memang ada hal-hal yang logikanya beda dengan logika sipil. Kemudian juga kalau mungkin di dunia sipil itu harus transparan, harus terbuka, harus bisa misalnya akreditasi ya, bisa direview oleh lembaga eksternal. Nah, untuk kedokteran militer mungkin ada hal-hal yang memang itu dalam tanda petik, mohon maaf ini hanya pandangan orang awam, ada rahasia-rahasia tertentu begitu ya. Saya bayangkan ada rahasia-rahasia ini yang kalau dibuka malah bahaya gitu karena ya bagaimanapun juga ada hal-hal yang tidak bisa dibuka untuk publik ya, artinya ini menjadi rahasia militer gitu, sehingga memang perlu ada perlakuan khusus yang sehingga standarnya pun juga mungkin standar khusus ya, bukan ikut standar nasional pendidikan tinggi ya, tapi ikut standar SNDT kan untuk sipil gitu ya. Nah, untuk yang militer mungkin berbeda ya, semuanya berbeda gitu. Nah, sampai di sini itu pembahasan masih belum tuntas ya, dan kebetulan kami dengar terakhir waktu itu kami sebetulnya mencoba mengarahkan FK Unhad itu untuk tadi memiliki kurikulum yang kedokteran militernya itu sangat kental gitu. Sejak tahun pertama itu sudah kental, bukan sekedar unggulan. Kalau unggulan itu kan seperti topping off gitu ya, Dok ya. Ibaratnya pizza, base-nya sama cuma toppingnya aja yang beda gitu ya. Ada yang FK toppingnya kedokteran industri, ada FK toppingnya kedokteran militer, ada FK toppingnya kedokteran lautan gitu. Padahal kalau menurut kami ini berbeda. Ini harus dari awal membentuk ibaratnya seorang dokter militer itu membutuhkan hal-hal yang berbeda dengan dokter sipil. Nah, saya mohon pandangan Dr. Soroy, dan terakhir saya dengar juga dari Dikti maunya ya jadi unggulan saja begitu. Sama seperti dokter sipil yang lain. Nah, kalau sama lalu apa gunanya punya FK kedokteran militer gitu. Nah, mohon pandangan Dr. Soroy. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Titi ya. Mungkin langsung ya, nanti yang lain menyusul, Raihan. Silakan Dr. Soroy. Ya, terima kasih. Saya akan coba jawab ya. Mengenai bagaimana sih kita untuk mengembangkan suatu SDM ya di ID. Dan kalau dari perspektif kesehatan pertahanan itu, saya mengambil suatu tulisan dan konsep dari Kepala Pusat Kesehatan TNI Amerika Serikat. Waktu saya mengikuti Asia Pacific Military Health Exchange di Da Nang, Vietnam, dia kemukakan bahwa ada 3 aspek sebenarnya bagi dokter militer itu untuk bisa mengembangkan diri, yang mungkin juga menjadi masukan ya bagi dokter-dokter nanti yang akan mengembangkan ID Reborn. Pertama adalah leadership. Jadi leadership ini dikatakan bagaimana seorang dokter itu bisa berpartisipasi sebagai agen perubahan. Nah, ini yang pendidikan leadership tentunya akan menjadi penting ya bagi dokter atau yang baru mendaftar menjadi anggota ID. Nah, ini yang harus kita rumuskan ya. Jadi leadership yang akan dikembangkan itu terkait dengan
proses misalnya mengembangkan suatu kemampuan empowerment ya, berdaya yang terintegrasi. Kemudian dia bagaimana bisa namanya learning by doing. Jadi dalam proses memimpin bisa belajar, kemudian juga mungkin ada satu feedback untuk memperbaiki. Nah ini pendapat dari beliau itu nanti leadership ini akan membangun suatu kemampuan manajemen lapangan. Nah itu, jadi kemampuan dalam misalnya namanya multi talenta, multi sintesis, dan multi solutif. Nah ini sebenarnya juga menjadi salah satu konsep bagi pendidikan di Akmil. Ya, makanya kalau yang lulusan Akmil itu kan leadership itu sebagai profesi, ya. Hidup dan profesinya. Karena mulai dari Danton sampai jadi Panglima TNI. Dan dalam proses dia naik jabatan itu ada pendidikannya. Seperti itu. Ya. Nah itu jadi kepemimpinan lapangan. Makanya kalau misalnya TNI yang sudah level-level di atas itu dia sudah biasa dalam mengembangkan leadership. Kemudian yang kedua yang disebut dengan best practice. Jadi best practice ini adalah bagaimana satu proses organisasi menjaga perilaku dan kompetensinya. Jadi bagaimana dia membangun satu visi, perspektif, inovasi, SDM yang akan dibangun. Nah ini salah satunya adalah peranan pendidikan kedokteran berkelanjutan. Nah ini pendidikan kedokteran berkelanjutan ini harus didukung dengan yang tadi menjadi konsep yaitu spirit bela negara. Nah ini tentunya akan membentuk ya dokter-dokter yang nanti punya performance, dia senang berkolaborasi dan membangun jejaring. Nah ini yang kedua. Yang ketiga adalah dikatakan satu implemented environment health without error. Jadi satu implementasi di lingkungan ya dalam tidak dengan suatu keadaan error. Jadi di sini tentunya ada suatu perencanaan ya, kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkan dari SDM yang dilakukan dalam pendidikan berkelanjutan itu seperti apa. Nah, konsep ini sebenarnya waktu itu Kapuskes TNI Amerika Serikat itu dia memperlihatkan balap formula. Jadi ada suatu balap formula ya. Kemudian satu mobil itu bannya lepas. Kemudian timnya langsung bekerja memasang ban, memperbaiki mesin, segala macam, langsung bisa bergerak kembali. Nah itu yang namanya High Reliability Organization. Jadi itulah yang sebenarnya dibangun dalam SDM dokter militer yang dianut di dunia. Ya. Nah ini tentunya bisa mengambil spirit ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Fakultas Kedokteran Militer, sebenarnya ini diinisiasi 2017. Waktu itu dengan pengampuan FKUI, tapi karena waktu itu Menteri Keuangan belum ada dana, waktu Pak Prabowo menjadi Menhan langsung beliau inisiasi dengan dukungan dana dari beliau. Ya, jadi saya sebagai tim Pokja itu kita 6 bulan bekerja. Ini benar-benar direkrut mengikuti Malaysia dan Thailand yang lebih lama sebenarnya. Thailand itu udah 30 tahun Fakultas Kedokteran Militernya. Jadi mereka di waktu angkatan pertama tuh dari 2000 kita pilih 70. Karena syaratnya dari kelas 1 SMA harus nilai 9. Nah, itu mereka langsung dididik selama 1-2 bulan di Akmil, dilantik menjadi kadet. Jadi sudah militer mereka. Nah, kemudian kita menyusun kurikulum bagaimana dokter militer sebenarnya sistemnya sama, pendidikannya dengan pendidikan kedokteran yang di fakultas lain sama. Hanya kita ada kurikulum dan materi yang kebetulan saya jadi kepala departemen, itu ilmu kedokteran militer, 2 SKS.
Nah, itu kita mengembangkan konsep-konsep bagaimana yang nanti SDM-nya itu bisa berkontribusi untuk kesehatan bangsa. Jadi keinginan Pak Menhan itu dokter militer itu tidak seperti sekarang. Jadi dokter batalion, kemudian bekerja di pasukan atau nanti jadi spesialis. Tapi kita buat 3, yaitu ada yang nanti berkarir di struktural, kemudian bidang spesialisasi, dan 1 ini yang setiap angkatan itu ada 10% menjadi namanya peneliti dokter militer. Jadi dari muda sampai madya. Jadi nanti ada bintang 1 yang jadi peneliti ahli dokter militer. Jadi dia khusus jadi peneliti. Nah, itu yang mungkin perlu diketahui, Bu Titi, memang kita sangat concern sekali untuk dapat bimbingan dari UGM, ya, beberapa kegiatan yang kaitan dengan kurikulum dan pengembangan pendidikan itu dari UGM. Jadi itu mungkin yang menjadi concern, bahwa pengembangan SDM untuk ID Reborn tentunya harus kita rumuskan. Ini kan salah satu sharing bagaimana kita mengembangkan dari sudut kesehatan pertahanan. Ya. Tadi yang agent of change, agent of development, agent of treatment, dan agent of health defense, itu tentu harus kita rumuskan secara bersama. Ya. Apalagi kita melihat waktu pelantikan pengurus PBID itu, saya melihat di satu sudut itu ada yang muda-muda itu, yang dikomandai oleh Dr. Benny waktu itu saya lihat. Itu harapan masa depan ID sebenarnya, ya, dengan keterlibatan generasi-generasi yang lebih muda. Dan itu tentunya harus diwadahi konsep-konsep perubahan apa yang diharapkan untuk ke depan. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Dr. Ari dan Dr. Titi. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Soroy. Mungkin yang nanti juga ingin ditambahkan, bedanya apa sih Fakultas Pendidikan Kedokteran yang baik negeri maupun yang swasta? Tentu ada bedanya Fakultas Kedokteran yang di militer ini. Tentu ini nanti dikaitkan juga bagaimana mereborn ID, mungkin dari disiplin, mungkin dari ketahanan, dan mungkin dari hal-hal yang lainnya, ya, kesempatan karir dan yang lain mungkin. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Cuman ini sebelum ke Dr. Eka, saya memohon ada Prof. Wimpi nih, masukannya Prof. Wimpi Pangkahila. Prof. Wimpi, selamat sore. Selamat sore, ya. Ya, mohon masukannya, Prof. Ya, sebelum maaf. Nanti Dr. Eka. Ini silakan, Prof. Tanpa wajah ya. Oh iya, silakan, Prof. Ya, saya tidak apa namanya, sebelumnya saya tidak menyangka bahwa presentasi Dr. Soroy mengenai kedokteran militer itu. Masalahnya begini, 2 minggu atau 10 hari yang lalu, saya diminta memberikan kuliah di situ. Ya, betul. Di Unan, ya. Betul. Ya, satu mata kuliah. Terapi in order to support national defense. Gitu. Jadi, ya kebetulan ini artinya untuk kedokteran militer saya kira ya memang sudah ada ininya ya, apa namanya, kurikulumnya sudah ada, selain yang apa namanya, yang umum ya juga ada tentu yang khusus ya, kemiliteran ya. Saya kira tetap bisa dikembangkan itu dan harus selalu dikembangkan, oleh karena di negara lain juga sudah lebih dulu seperti diuraikan tadi. Saya kira itu tidak masalah. Nah, satu hal yang kemudian menyangkut ID Reborn, ya tadi sudah disinggung oleh Dokter Soroy mengenai evidence-based medicine itu harus tetap menjadi kesepakatan kita bahwa dalam dunia kedokteran ya kita harus tinggi based medicine itu. Begitu saya kira ya. Jadi kita saling mengingatkan kepada semua teman di ID khususnya ya, bahwa apa yang kita lakukan ya betul-betul harus menjunjung tinggi evidence-based medicine itu. Di luar itu sebetulnya kita tidak akan terima gitu.
Ya, jadi kalau ada sejawat yang tetap bersikukuh melakukan praktek yang tidak evidence based, ya, apalagi hanya testimonial based medicine, ya tentu kita akan tolak. Ya. Saya kira untuk ID reborn, ya, hal seperti ini tetap perlu kita tekankan, ya, supaya kita tidak menjadi bahan tertawaan, ya, atau kemudian hanya jadi bahan olok-olok, ya, atau kita tunduk pada kekuasaan. Itu yang yang selalu saya tidak bisa terima, kalau kebenaran ilmu pengetahuan, ya, itu menjadi runtuh oleh kekuasaan. Saya kira itu saja, Dr. Hadi, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Terima kasih untuk masukan dari Dr. Soroy Lardo tadi. Bagus sekali. Saya kembalikan ke Dr. Hadi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Ini barusan saja dapat kabar bahwa teman-teman yang bergabung dalam satu ikatan itu pergi ke mana-mana ini. Dasarnya militer. Apa mungkin nanti Dr. Soroy yang menjawab saja. Saya nggak berani menjawabnya ini nanti. Ya, itu dalam organisasi, ya, Prof. Ini bukan dalam university. Ini Dr. Eka. Izin, Dr. Eka. Dr. Eka Mulyana. Ya, silakan. Terima kasih, Kang Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Ari, guru besar lainnya, teman sejawat senior, dan dokter-dokter sekalian. Pada kesempatan ini, saya maaf tadi terlambat, Kang Soroy. Maaf, saya panggil Kang Soroy, senior saya, Kang Hadi. Ya, terkait tema yang disampaikan terkait tentang sinergitas ID dan pemerintah, kemudian kemandirian ID dan sebagainya, mungkin ada sedikit agak berbeda yang ingin kami tanyakan atau sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu bahwa kita tahu bahwa ID sebagai organisasi profesi adalah sesuai ADART-nya independen, mandiri, dan seterusnya, seperti itu, sesuai ADART, dan tentu saja sampai saat ini mudah-mudahan seterusnya dilindungi dengan undang-undangnya sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran atau dokter. Nah, seperti kita ketahui bahwa organisasi profesi ID ini bukanlah pemegang kebijakan kesehatan, ya, Kang Soroy, dan itu perlu kita tekankan karena ID dari pusat, wilayah, maupun sampai cabang kota kabupaten adalah mitra pemerintah maupun pemerintah daerah dan mengawal, memperjuangkan kebijakan kesehatan atau kedokteran. Dalam hal apa? Baik dalam hal aspek pendidikan kedokterannya pada saat dokter belum lulus, maupun aspek pelayanan kesehatannya pada saat dokter setelah lulus mengabdikan tugasnya. Dan ini tentu saja semuanya kita tahu berhubungan dengan institusi pemerintah atau institusi pendidikan maupun Kemenkes. Namun sekarang masyarakat ternyata, Kang Soroy, Kang Hadi, telah salah kaprah, maaf kalau saya sampaikan istilah seperti itu. Seolah-olah dikatakan bahwa ID yang independen mandiri ini dan bukan pemegang kebijakan dikatakan seolah-olah seperti ID yang super power, katakanlah seperti itu. Padahal tidak punya power apa-apa untuk pemegang kebijakan, baik terkait pendidikannya, terkait pelayanan kesehatannya. Sebagai contoh apa? Misalnya, kita tahu selama ini SIP bahwa dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh Dinas Kesehatan setempat. Namun, masyarakat awam katakanlah seolah-olah ID yang menerbitkan. Atau STR. STR seolah-olah ID yang mengeluarkan. Padahal KKI sebagai lembaga independen di bawah Kemenkes saat ini pemerintah yang menerbitkannya. Atau yang berhubungan dengan pendidikannya, misalnya saat ini dokter-dokter yang baru lulus diwajibkan UKM PPD. 1.600 dikatakan ya masih yang belum lolos atau lulus ditimpahkan kepada ID sebagai organisasi profesi. Padahal justru ID memperjuangkan adik-adiknya bagaimana supaya pendidikannya lebih baik, katakan seperti itu. Dan ini tentu saja UKM PPD sebetulnya
kewenangan dari institusi pendidikan, perguruan tinggi atau dikti. Nah, hal-hal seperti ini kelihatannya saat ini begitu menonjol. Kami melihatnya begitu perhatian seluruh masyarakat kepada IDI, alhamdulillah. Saya melihatnya seperti itu. Berarti ada perhatian sayang lah katakanlah kepada IDI. Yeah. Nah, terkait semua itu, mungkin saya agak sedikit berbeda dengan tema hari ini. Bagaimana pendapat atau pandangan Kang Soroy atau para guru besar lainnya terkait di mana saat ini opini publik sudah begitu terbentuk terhadap organisasi profesi. Saat ini terkait Hari Bakti Dokter Indonesia sudah 110 tahun lebih sejak diperjuangkan oleh Budi Utomo atau Dr. Sutomo 100 tahun lebih yang lalu sebagai pahlawan nasional, memperjuangkan kemerdekaan bahkan kesehatan saat itu. Sudah banyak yang diberikan oleh IDI sejak saat itu, bahkan sebelum lahir IDI pun 72 tahun resmi lahirnya, tapi sebelum lahir sudah diperjuangkan oleh Budi Utomo. Dan banyak yang diberikan oleh IDI atau oleh dokter sejak saat itu untuk bangsanya. Achievement yang sudah diberikan sudah banyak. Namun saat ini seolah-olah organisasi profesi IDI ini karena satu maaf ya, misalnya satu permasalahan atau personal sehingga seperti tidak ada apa-apanya selama ini. Nah, hal-hal inilah yang mungkin perlu menjadi perhatian kita semua. Mungkin pandangan dari Kang Soroy mengenai ini terhadap kemandirian atau sinergitas tadi terhadap IDI. Banyak pekerjaan yang harus dibereskan oleh IDI sebetulnya untuk memperjuangkan yang tadi disebutkan. Dan kita tahu seperti tadi Prof. Wimpi sampaikan bahwa Ikatan Dokter Indonesia atau dokter ini kan terikat oleh kaidah-kaidah ilmiah pengetahuan, kaidah-kaidah kedokteran. Dan ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dokter Indonesia menaatinya kaidah kedokteran atau ilmiah itu. Itu saja mungkin, mudah-mudahan benang merahnya tertangkap. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kang Soroy, ini kita mau dengar pandangan juga nih atau masukan dari Ketua di wilayah Riau nih, Dr. Julasdi. Dr. Julasdi bisa mendengar suara saya? Ya, betul. Ya, Dr. Julasdi, izin. Dr. Julasdi. Mohon maaf, Dr. Julasdi bisa dengar suara saya? Mana nih? Dr. Julasdi? Oke. Kalau gitu ini ada beberapa masyarakat di luar kedokteran, nanti sambil Dr. Julasdi mungkin karena ada mempersiapkan nanti juga beliau menggelar diskusi. Ada dari Sarjana Hukum, mungkin Pak Hartius atau siapa ini, silakan bisa memberi masukan, Pak. Teman-teman dari Fakultas Hukum, silakan. Mangga, mungkin ada memberi masukan atau pandangan yang sangat penting buat kami dari dunia di luar kedokteran. Silakan. Saya mungkin ini nggak begitu mengenal satu-satu ini. Silakan. Ada? Mungkin masih belum ya. Mungkin dari ini masyarakat, sebetulnya pemerhati beliau dokter, ada Pak Misbahul Munir, bisa mendengar suara saya? Minta pandangannya, Pak. Dr. Misbahul Munir, beliau tadi dalam perjalanan, sinyalnya mungkin agak susah. Atau ini langsunglah Dr. Muhammad Isman Yusuf nih. Silakan. Dr. Isman Yusuf, minta masukannya. Kok ya? Dr. Isman Yusuf, silakan. Atau Dr. Absor nih yang tadi sudah berkomunikasi dengan Dr. Soroy. Silakan, Dr. Absor. Masih belum nih ya. Dr. Absor, silakan. Nah, ini dari opini lagi, tanggapan dari Ibu Titi, masukannya ya.
memang banyak opini yang dikembangkan oleh pihak tertentu, terutama yang bergabung di dalam pemerhati pendidikan kedokteran yang sebetulnya misleading atau tidak tepat. Opini-opini yang tidak benar itu perlu di-counter. Ini perlu juga memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak mudah terbawa oleh berita-berita yang tidak benar, yang banyak memanfaatkan medsos. Nah, ini juga Dr. Titi, Bu Titi yang kita sedang kerjakan, kita mendudukkan masalah begitu medsos itu berkembang dengan sangat tidak terbatas, maka apapun opini, ya kalau dibilang dikritik ya namanya opini saya katanya. Tapi ini juga memberi sesat aliran kepada masyarakat mungkin. Bu Titi apa mau nambahkan langsung nanti biar Dr. Soroy ini lebih jelas nih maksudnya. Ya, silakan. Apa namanya? Ini mungkin tadi menanggapi Dr. Eka ya. Jadi terus terang saja ini pengamatan kami mungkin ada hal yang kurang tepat mungkin, tapi ini pengamatan kami pribadi. Jadi memang kalau kita lihat di dalam organisasi IDI itu ada beberapa pihak yang dalam tanda petik tidak puas. Sebetulnya tidak banyak ya orangnya. Mungkin bisa disebutkan ada Prof. Ahmad Muhammad Josegito, beliau juga mantan ketua umum PBID, kemudian juga ada Dr. Judil Heri, ya, Dr. Prof. Ratna Sitompul dan sebagainya. Nah, memang kalau saya mengamati mereka inilah yang beberapa kali melakukan judicial review, gitu ya, terhadap undang-undang praktek kedokteran dengan maksud agar undang-undang tersebut direvisi sehingga dimungkinkan untuk ada lebih dari satu OP, organisasi profesi. Karena memang di Undang-Undang Praktek Kedokteran itu di situ ada pasal yang memberikan legitimasi yang kuat kepada IDI bahwa IDI adalah satu-satunya organisasi profesi untuk dokter gitu. Nah, tapi kemudian ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, artinya Kamar Keputusan MK mengatakan bahwa IDI adalah satu-satunya organisasi profesi. Tapi kemudian kita lihat banyak kelompok ini yang kemudian bergabung di kelompok pemerhati pendidikan kedokteran memproduksi tulisan-tulisan ya, yang terakhir mungkin sejawat juga melihat ya, suatu komik parodi yang berjudul "Ini mau dibawa kemana" gitu, yang ini kemudian juga disebarkan ke banyak pihak gitu. Nah, yang saya lihat memang mungkin dari IDI atau dari rekan-rekan di PBID menganggap ini bukan sesuatu yang dalam tanda petik membahayakan atau urgent untuk ditanggapi. Ya, ini dianggap sebagai biasalah, ada perbedaan kecil-kecil di antara sejawat, itu hal yang biasa gitu. Tapi ternyata ini bergumul terus sehingga menjadi suatu opini yang kuat terbentuk ya, bahkan tidak hanya masyarakat umum ya, bahkan juga anggota DPR terutama Komisi 9 itu kemarin juga ikut memberikan pandangan yang kalau dilihat itu pandangannya sebetulnya sama dengan pandangan sejawat kita Dr. Judil Heri ini ya. Jadi ini mungkin untuk yang kepengurusan PPD yang sekarang perlu betul-betul melakukan counter isu begitu ya. Mungkin kalau perlu ada humas, ada PR gitu, karena sekali lagi dengan adanya era keterbukaan seperti ini, kita tahu ada informasi asimetri sebetulnya. Masyarakat itu tidak paham ya. Tapi dengan adanya keterbukaan di media sosial, informasi apapun bisa diupload gitu tanpa ada seleksi, tanpa ada filter. Nah, ini yang membahayakan ya, dengan kondisi masyarakat kita yang masih literasinya belum bagus ya, critical thinkingnya belum terbangun, apalagi kemudian mudah sekali disulut gitu ya, mudah sekali dikobarkan ya. Nah, ini yang mungkin kita juga perlu mengcounter ya. Perlu, ini salah satu program seperti ini sangat bagus ya untuk mensosialisasikan yang sebetulnya seperti apa duduk perkaranya gitu. Jadi mungkin perlu ada tulisan-tulisan singkat, perlu juga diupload di media-media sosial. Ini loh yang menurutku seperti ini begitu ya. Karena di era post-truth ini, kebohongan atau ketidakbenaran yang diulang-ulang terus itu akan seolah menjadi kebenaran gitu ya. Ini yang kita harus hati-hati, dan kami lihat dari timnya Pak Judil Heri itu banyak sekali memberikan
apa namanya, berita-berita seperti ini tadi, berita ID itu mendominasi, ID itu terlalu powerful, ID itu monopoli dan sebagainya, itu terlalu sering gitu ya diungkapkan di banyak pihak, sehingga seolah masyarakat ternyata itu dianggap benar, padahal kan tidak. Sedangkan dari pihak ID mungkin tidak segencar itu mengcounternya. Nah, mungkin perlu juga kami jelaskan tentang monopoli. Memang ini salah satu argumen yang digunakan oleh Pak Laksono bahwa dengan merujuk ke Amerika, katanya undang-undang anti monopoli, undang-undang antitrust itu di Amerika ada begitu, dan berdasarkan itu beliau mengatakan bahwa ID tidak boleh monopoli begitu. Nah, ini yang ingin saya luruskan, bahwa undang-undang anti monopoli itu undang-undang untuk regulasi pasar, untuk perdagangan ya. Kalau perdagangan monopoli memang nggak boleh gitu kan. Misalnya mohon maaf, satu produk mie instan nggak boleh dikuasai oleh satu perusahaan, harus oleh banyak. Memang nggak boleh kan perusahaan monopoli, tapi kalau organisasi profesi harus monopoli malah gitu. Justru harus monopoli. Kita lihat kalau tidak monopoli malah bahaya gitu, karena organisasi profesi. Jadi logika pasar tidak bisa diterapkan di organisasi profesi. Ini yang misleading menurut saya, dan perlu betul-betul kita luruskan ya, bahwa memang justru organisasi profesi itu harus monopoli ya, karena tidak maksudnya adanya anti monopoli itu kan dalam rangka memberikan persaingan, memberikan kompetisi. Itu kan logika pasar begitu. Kalau semakin banyak kompetisi, harga semakin turun, nanti konsumen yang diuntungkan gitu ya. Kalau nggak ada kompetisi, yang memonopoli itu nanti bebas menentukan harga, sehingga masyarakat dirugikan. Nah, logika ini nggak bisa dibawa ke organisasi profesi maupun ke praktek kedokteran ya. Praktek kedokteran itu bukan pasar, tapi ada mandat dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan praktek kedokteran itu kan memiliki batasan-batasan tadi, batasan kode etik, memiliki batasan keilmuan ya, evidence based medicine, standar-standar pedoman yang sudah baku. Karena itu salah satu kode etik dokter adalah tidak boleh memasarkan ya. Nah, padahal kalau pakai logika market kan kita harus memasarkan, padahal dokter tidak boleh memarketkan dirinya, tidak boleh ya, itu karena memang tidak bisa logika praktek kedokteran itu menggunakan logika pasar. Itu yang mungkin tambah dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Ini mengingatkan saya nih bahan bakar untuk pembiayaan ya kedokteran, kok ini monopsoni ini, sehingga yang lain nggak bisa berdaya, sehingga dokter terkungkung dengan manajemen. Buktinya tarif BPJS saja untuk kesehatan, untuk BPJS membeli juga sampai sekarang tarifnya nggak pernah naik nih, padahal diamanatkan di undang-undang juga sudah harusnya dievaluasi tiap 2 tahun. Itu nanti bahasan lain nanti ya, Dr. Soroy. Sebelum ini Pak Hartius tadi sudah membuka mic, bisa kita dengar dari masyarakat di luar dunia kedokteran. Barangkali Pak Hartius bisa mendengar suara saya. Untuk unmute, Pak, silakan Pak. Pak Hartius, silakan Pak. Silakan Bapak. Oh, lagi di perjalanan juga. Ya, lagi di perjalanan juga. Hati-hati Pak. Silakan, lagi perjalanan Pak, tidak konsen tadi. Ya. Mohon. Bapak memberi masukan? Untuk sementara belum Pak. Mohon yang lain dulu, rekan-rekan. Saya di perjalanan. Mohon maaf. Terima kasih Pak Hartius. Ya. Nah, karena beliau lagi di perjalanan ya mungkin membahayakan ya. Mungkin teman-teman yang lain di luar dunia kedokteran, saya ingin memberi kesempatan lagi. Pak Soroy mungkin, Dr. Soroy nanti karena ini udah hampir 1 jam lebih, nanti juga kita menjelang maghrib ya. Mungkin bagi yang lain-lain. Ada lagi? Mungkin sebelum nanti dijawab sekaligus oleh Dr. Soroy. Ada Bu Desriani ya. Kalau di sini bacanya Desriani nih. Ya, siap, Pak. Dokter atau non-dokter? Saya dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, tapi saya bukan dokter. Oh, siap. Silakan, Bengkulu. Tadi saya terkait dengan Dr. Titi tadi, Pak. Masalah kebohongan yang kemudian terus-menerus menjadi sesuatu kebenaran. Yang seolah menjadi kebenaran, Pak. Jadi benar itu yang kita alami, yang terjadi di daerah, khususnya di daerah. Saya pernah bekerja di daerah-daerah yang sangat
terpencil, ya, artinya untuk bisa menjadikan suatu itu menjadi benar, perlu adanya suatu yang tadi yang disampaikan Pak Soroy tadi. Nah, ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena memang tingkat SDM kita yang kadang-kadang memang dengan tingginya kemajuan teknologi ini malah membuat dampak yang tidak baik bagi citra kita di kedokteran. Jadi masukan saya, jadi ini semoga apa yang dicita-citakan untuk proses Ribon ini, saya rasa sangatlah baik dan memang kami butuhkan untuk di level, apalagi saya yang bekerja di dinas kesehatan ini kadang-kadang menampung aspirasi kawan-kawan yang di puskesmas itu sangat konflik yang terjadi antara masyarakat dengan apalagi waktu zamannya COVID, ya. Ini sangat-sangat susah kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Saya rasa itu usulan kami agar memang ini bisa menjadi suatu yang kedepannya bisa terlaksana, Pak. Terima kasih itu saja, Pak. Terima kasih Bu Desriadi. Mungkin saya izin mempertegas. Ada juga yang sebelumnya bertanya bahwa informasi yang benar itu yang mana? Maaf. Informasi yang benar itu tentunya di dalam Google itu kan udah kayak sebetulnya dunia sampah ya. Mana informasi yang benar, Dr. Soroy? Nah, itu mungkin nanti kita dari pemerintah usulan ID Ribon untuk kesehatan, mana laman, istilahnya laman itu mana yang bisa kita cari yang benar. Tidak semua, dokter juga banyak yang masih kurang memanfaatkan mana yang benar, mana informasi sampah itu terkadang main salin saja dan itu dikemukakan seolah-olah itu benar. Mungkin nanti minta bantuan dengan Bu Titi usulnya sebagai tenaga pendidik ya. Itu bekerja sama dengan pemerintah. Kalau kita menyetop informasi juga Kominfo, mungkin agak sulit ya, Dr. Soroy, mungkin nanti minta pertimbangannya bisa diberikan kepada Ketua Umum atau juga kepada pemerintah ya, karena kesulitan-kesulitan sekarang seperti dikemukakan Bu Desriani itu adalah juga kesulitan kita semua. Bayangkan masyarakat itu sudah mengerti menggunakan Google dan kadangkala menggunakan informasi dan membaca. Saya tidak menyalahkan, tapi itu menjadi pertentangan konflik mungkin. Itu isu kesehatan. Kalau isu politik juga mungkin sama kali. Nah ini terima kasih sebelum kita akhiri Dr. Jul Asdi sama Dr. Aga Wisnu ini. Nah Dr. Jul Asdi dulu ya. Baru Dr. Wisnu nih. Silakan Dr. Julasdi. Dr. Julasdi, bisa dengar suara saya, Dok? Dr. Hadi, saya terima kasih Dr. Hadi. Saya mengamati, mendengarkan, tapi mungkin saya tidak memberikan pendapat. Terima kasih nih, banyak sekali ilmu hari ini kita dapat. Terima kasih, Kang Hadi. Saran sedikit aja nggak ada ini. Iya benar. Ya kalau boleh, ya memang kita itu sekarang memang harus memperkuat solidaritas dokter Indonesia. Saya pikir yang disampaikan oleh Kang Hadi ini melalui media ini dan media-media lain itu baik sekali untuk memberikan informasi kepada sejak dokter Indonesia agar tetap paham bahwasanya memang penting sekali untuk mempertahankan satu ID. Itu saja Kang Hadi. Ya, terima kasih Dr. Jul. Dr. Wisnu. Terima kasih Kang Hadi, terima kasih Dr. Soroy. Saya kira saya hanya memotret daripada apa yang menjadi keluhan-keluhan pasien kita. Memang kita harus jujur bahwa kekurangan kita adalah tidak pernah memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Apa yang dihadapi, dan kendala-kendala apa dalam pemeriksaan lanjutan untuk mendiagnosis maupun dalam terapi. Hal-hal inilah yang kadang-kadang sering dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyatakan bahwa
ternyata hanya seperti itu. Dan inilah yang sering dijadikan bom waktu bahwa kita ini berarti ID tidak berbuat apa-apa dong terhadap anggotanya yang merasa kemampuannya belum baik. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita cermati bersama. Memang hal kayak begini itu tidak bisa kita selesaikan orang per orang, tapi secara organisasi dan kita secara bersama-sama harus menyelesaikan ini. Karena nyatanya banyak juga yang akhirnya yang sudah berobat keluar pun, ya mohon maaf saya bilang ke negara tetangga, ternyata sampai sana tidak sembuh pun akhirnya kembali pada kita. Tapi mereka menceritakan bahwa mereka bisa menjelaskan dok seperti A sampai Z. Nah inilah yang coba kita perkuat kembali sebagai pada ID Reborn maupun apa yang tadi saya sampaikan oleh Dr. Soroy, bahwa hal tertentu kadang-kadang harus kita berikan secara spesifik, tetapi dengan sistem yang dimana tidak menggurui. Sehingga mereka bisa menerima dan kita bisa mematahkan setiap upaya-upaya untuk memberikan masukan-masukan yang sifatnya negatif kepada pihak tertentu yang untuk memperlemah kedudukan kita sebagai dokter Indonesia. Kira-kira itu, Kang Hadi. Ya, baik. Ya, Dokter Wisnu. Mungkin kalau saya ingin bertanya juga nih dengan Mas Wisnu, apa yang akan diperbuat oleh ID ini? Anda juga ini nih, kira-kira sarannya apa? Nanti biar masukan juga dengan Pak Dr. Soroy nanti juga menambahkan. Kira-kira apa yang bisa kita buat bahwa ID itu benar-benar reborn untuk masyarakat semua ini? Ya. Baik, saya kira kita nanti harus membuat satu standar ya, atau satu nilai yang dimana masyarakat atau awam bisa melihat bahwa kita adalah sesuatu yang memang sudah pasti ya, pasti dalam artian punya kemampuan, punya keunggulan yang kita bisa menjawab apapun pertanyaan mereka ya. Itu satu. Sisi kedua, kita bisa menunjukkan bahwa hal-hal yang diperbuat di negara tetangga sebenarnya kita mampu ya. Jadi tidak perlu mereka merujuk ke sana. Nah, hal-hal yang kadang-kadang menjadi kepentingan pribadi yang menonjolkan dalam hal ini yang mempromosikan dari mulut yang jago-jago ini akan terjawab dan ini kalau kita sudah menggunakan standar yang sama. Jadi standar ini harus kita buat sehingga nanti orang bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu bahwa kita mampu, kita bisa, dan ini ada standar aturan yang jelas sehingga nanti ada orang bisa melihat bahwa oh ternyata dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan dan dia mampu sebagaimana kalau mereka berobat ke negara tetangga kita. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Wisnu. Ini kelihatannya lagi di mall atau di mana? Iya, saya lagi sambil jalan. Baik ya, hari Minggu soalnya. Ya, baik. Mungkin yang lain belum ada yang tambahan. Ini juga sudah menjelang hampir 1,5 jam, Dr. Soroy. Mungkin yang saya ingin juga memberi note bahwa kemajuan daripada dokter-dokter yang di luar negeri itu ditopang dengan packaging, dengan suatu pariwara yang bagus dan tidak ada yang semprit. Malah di sini kita susah menyempritnya, kita malah menyemprit semua anggota dokter kita tidak boleh memegahkan diri pada intinya dan juga tidak boleh pasang iklan. Silakan Dr. Soroy, ini penampungannya cukup banyak nih malam ini, sore ini, diskusi yang begitu berkembang, mungkin nanti kita bisa buat lagi. Silakan Dr. Soroy. Ya, terima kasih Kang Hadi. Jadi masukan-masukan tadi memang suatu hal yang perlu menjadi catatan kita ya, dan itu bisa menjadi bahan yang akan kita usulkan untuk mengidentifikasi dan juga merencanakan konsep-konsep ID Reborn yang berdampak kepada masyarakat seperti apa. Tadi masukan dari Dr. Wisnu itu sangat bagus sekali dan itu nanti mungkin perlu ada semacam website atau forum kontak dari ID yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat atau menjadi suatu trust ya bagi masyarakat. Saya harus menanyakan ke website ID tentang hal ini misalnya. Nah, yang kedua adalah tadi mengenai pendapat dari Prof. Wimpi, saya juga setuju sekali ya mengenai evidence based medicine. Jadi EBM ini harus
menjadi semacam gatekeeper ya. Jadi menjadi gerbang kesehatan pertahanan. Jadi kalau nanti perannya ID Reborn itu sebagai agent of health defense, IBM ini menjadi salah satu gerbang pertahanannya. Jadi suatu proses penelitian tentunya harus berdasarkan suatu evidence base. Jadi ada tahap-tahap penelitian yang menjadi suatu acuan yang nantinya bisa bernilai untuk suatu aplikasi, baik itu pelayanan atau pendidikan. Kemudian yang dari Dr. Eka, setelah saya cermati, memang benar bahwa salah satu yang perlu kita benahi itu adalah bagaimana kita bisa mengadakan suatu kemitraan dengan masyarakat. Ya. Kalau dulu tahun 90-an itu di Sri Lanka itu ada istilah food doctor ya, dokter telapak kaki yang datang dari satu desa ke desa yang lain. Dan ini adalah salah satu semangatnya mungkin yang bisa kita kembangkan di fase sekarang. Nah, tapi intinya sebenarnya kita harus bisa memberikan suatu penjelasan yang membumi bahwa keberadaan ID itu sebenarnya menjaga dua hal, yaitu mengenai mutu pelayanan. Yang kedua adalah keselamatan pasien. Nah, ini adalah dalam kerangka yang namanya community health safety. Nah, ini yang nanti perlu kita rumuskan, misalnya community health safety untuk masyarakat itu seperti apa sih untuk bagi dokter-dokter yang bertugas di puskesmas ya. Dia bisa memberdayakan bukan hanya pelayanan tapi juga kaitannya kalau dalam istilah health defense itu kemampuan dalam detect, respon dan prevent ya, mendeteksi, merespon dan upaya untuk mencegah ya. Jadi itu mungkin tanggapan yang bisa saya tambahkan. Satu lagi adalah mengenai bagaimana mengembangkan satu opini publik, yaitu kita memang harus punya satu ekosistem sendiri ya. Jadi ekosistem yang membangun sistem informasi dan ini menjadi kepercayaan masyarakat. Jadi kelihatannya memang berat sekali ya, dan saya kira ID sudah siap dengan adanya suatu tim komunikasi ya yang punya dua akses ya, jadi komunikasi public opinion dan juga komunikasi scientific. Nah, kalau mungkin kemampuan keterbatasan saya salah satunya adalah komunikasi scientific. Nah, untuk yang public opinion, yang komunikasi itu juga kita perlu mungkin masukan-masukan dari ahli komunikasi kesehatan. Ya, nah ini saya ada beberapa yang punya kemampuan untuk itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Soroy Lardo. Kita akhirnya bisa bergabung. Dr. Adib Humaydi, Pak Ketua Umum PBID. Mohon arahan, tadi mungkin saya rangkumannya, baik dari Dr. Soroy, Dr. Titi, dan yang lain-lainnya yang memberi masukan. Sekilas tadi saya sudah memberikan masukan tentang apa diskusi kita malam ini dan rencana tindak lanjut. Untuk itu saya memohonkan arahan daripada Dr. Adib Humaydi, sekaligus mungkin terima kasih Dr. Soroy, sekali kita tutup ya oleh beliau, Ketum. Tadi dibuka sudah oleh Dr. Ari sebagai Ketua Advokasi. Silakan yang terhormat Dr. Adib Humaydi, SPOT. Ya, terima kasih Dr. Hadi. Mohon maaf, saya baru bergabung. Suara saya sudah masuk, Dr. Hadi? Sudah, Dok. Sudah. Ya, cuman gambarnya yang belum nih. Sayang, gambarnya belum. Iya. Maaf. Ya. Nah, itu. Ya, sayang banget saya baru bisa bergabung ini
Karena tadi saya kira masukan juga pasti banyak, dan mohon nanti catatan Dr. Hadi yang bisa disampaikan ke kami. Jadi perlu kami sampaikan, ya ini memang sebuah proses yang 1-2 tahun terakhir lah, yang itu kemudian kita semuanya terutama di pengurus, dan pada saat Rakernas kita masih ingat akhir tahun 2020 kita mencoba untuk memberikan satu elaborasi terkait dengan beberapa problematika dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri secara internal maupun kedokteran ya, dan problema kesehatan secara eksternal di Indonesia ataupun secara global. Hal inilah yang kemudian menjadi satu dasar sehingga kita membuat sebuah tagline ya, atau semacam jargon yang itu menjadi sebuah hal yang memang diperkuat dengan kondisi-kondisi objektif yang terjadi. Jadi sekali lagi, ID Reborn bukan karena sebuah masalah yang saat ini, tapi ID Reborn adalah melihat satu hal dalam perspektif problematika kedokteran, kesehatan, dan terutama problematika ID secara internal. Inilah yang kemudian kita coba semakin dalami dalam mengelaborasi ini, sehingga ada hal-hal yang memang kita harus berubah. Jadi ID harus lebih informatif. ID harus mampu melakukan sebuah proses transformasi di dalam membuat sebuah organisasi ini lebih kuat, dan bahkan ada masukan-masukan yang lebih pada saat itu adalah ID harus semakin fleksibel dan adaptif terhadap problematika saat ini. Jadi tidak bisa lagi kita menjadi organisasi yang rigid dan konservatif, tapi kita harus menjadi organisasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap permasalahan-permasalahan kesehatan dan kedokteran. Nah, inilah yang kemudian di dalam satu proses yang kita diskusikan membuat sebuah langkah-langkah upaya yang kemudian kita perkuat sebenarnya. Dan ini menjadi satu dasar yang kita buat di dalam kepengurusan pada periode ini, sehingga di dalam pengejawantahan ID Reborn sesuai dengan amanah yang ada di Rakernas, maka kita harus membuat sebuah langkah-langkah bahwa Reborn itu bukan berarti kemudian ID yang berbeda, tidak. Tapi mengembalikan sebenarnya, mengembalikan sesuai dengan visi misi dari pendirian Ikatan Dokter Indonesia. Kalau kita flashback ke sejarah ke belakang ini, Dr. Hadi, Dr. Sorey, dan para senior yang lain, maka pendirian ID dalam sebuah proses yang memang dilahirkan bukan karena kepentingan dokter-dokternya. ID lahir karena kepentingan bangsa, ID lahir karena kepentingan rakyat Indonesia. Sehingga di dalam visi dari Ikatan Dokter Indonesia di poin pertama, itu adalah mengawal hak-hak kesehatan dari kesejahteraan dan kesehatan rakyat Indonesia. Itu sebuah hal yang menjadi satu standing position bahwa lahirnya ID mulai dari perkumpulan dokter Hindia Belanda sampai kemudian menjadi perkumpulan dokter pribumi dan perhimpunan tabib Indonesia yang kemudian bergabung di bulan September 1950 menjadi Ikatan Dokter Indonesia adalah sebuah upaya yang memang ID itu lahir untuk bangsa dan untuk rakyat Indonesia. Jadi itu yang menjadi penting gitu. Tapi di dalam poin yang memang selanjutnya di dalam misi yang diemban oleh Ikatan Dokter Indonesia memang ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anggota, kesejahteraan anggota. Karena itu sebuah hal yang normal bahwa sebuah organisasi tentu harus juga mengedepankan kepentingan anggota, karena core-nya Ikatan Dokter Indonesia adalah para anggota. Nah, dengan mindset ID Reborn atau ID baru yang visioner dan antisipatif serta perspektif, jadi kita melangkah menjadi organisasi yang tidak reaktif, tapi kita melangkah menjadi organisasi yang antisipatif dan prospektif, sehingga kita bisa berpikir futuristik, apa sih problematika kesehatan kedokteran. Kemudian kita harus berubah menjadi organisasi yang lebih mengedepankan nilai intelektualisme, profesionalisme, akademisi, sehingga produk-produk nanti yang akan dibuat oleh
Ikatan Dokter Indonesia lebih ke arah membuat standar, membuat naskah akademik, membuat sebuah masukan-masukan di dalam intervensi strategis terhadap kebijakan-kebijakan kesehatan kedokteran. Yang ini memang sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam World Medical Association, dalam Deklarasi of Helsinki kalau tidak salah. Bahwa National Medical Association itu harus mengedepankan advokasi, akreditasi, licensing, dan registrasi. Jadi hal-hal itulah yang kemudian kita harus implementasikan di dalam program-program yang bisa menjawab terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga kita tahu bahwa di dalam kepengurusan kali ini, tadi mungkin Dr. Sore juga sampaikan, kita lebih banyak untuk kemudian mengedepankan bahwa IDI akan menjadi organisasi yang lebih transparan secara internal. Kemudian IDI akan lebih mengedepankan untuk problem-problem terkait dengan edukasi kepada masyarakat. Melakukan tinjauan-tinjauan terhadap kebijakan dengan memberikan asupan melalui ada namanya pusat kajian strategis. Tapi juga ada namanya pusat pemberdayaan SDM dokter untuk kemudian mentrain para dokter, para anggota untuk bisa menjadi dokter yang siap dalam menghadapi masyarakat kesehatan dan kedokteran saat ini. Nah, inilah yang kemudian perlu dukungan oleh semua pihak. Karena sekali lagi kebijakan itu atau jargon IDI Reborn itu adalah bukan jargonnya PBID saja. Tapi ini adalah jargonnya IDI melalui satu proses yang memang secara organisasi dan diamanahkan dalam organisasi dalam hasil Rakernas dan Muktamar. Maka perubahan, perkembangan eksternal dan internal IDI ini harus menjadi sebuah konsekuensi yang harus dilakukan. Sehingga kita bisa memantau secara real time, kemudian kita bisa melakukan penilaian, assessment, analisa secara seksama, kemudian pencarian solusi yang tepat, dan segera menyiapkan tindakan antisipatif. Dengan demikian, IDI akan menjadi organisasi yang update, siap menghadapi perubahan di depan, dengan data yang lengkap dan valid, karena ini menjadi satu hal yang memang akan kita konsentrasikan untuk kita berkolaborasi dengan Digital Transformation Officer-nya dari Kementerian Kesehatan, dan kemudian kita juga menyusun prioritas kerja berdasarkan besaran masalah yang ada. Ini yang kemudian IDI akan selalu siap dengan sikap dan tindakan yang tepat sesuai dengan perubahan-perubahan situasi eksternal dan keadaan internal IDI. Ini yang saya kira apa yang juga yang menjadi tulisan Dr. Soro itu memperkuat apa yang menjadi hasil dari IDI Reborn, ya, sinergitas. Itu kata-kata yang memang harus dilakukan karena IDI menjadi bagian. IDI tidak akan menjadi super body, tapi IDI akan menjadi everybody. Dan itu yang perlu untuk kemudian menjadi penyemangat buat kita semuanya, karena memang IDI dilahirkan untuk bangsa dan untuk rakyat Indonesia. Demikian Dr. Hadi. Ya, dan nanti mohon masukan tadi dari para senior juga bisa menjadi catatan notes untuk kita jadikan bahan untuk nanti kita di raker. Ya, ada Prof Wimpi nih, Pak Ketum. Kita evidence base menekankannya. Prof Wimpi ada yang mau dikatakan? Mungkin langsung dengan Pak Ketum ini. Prof Wimpi. Ya. Selamat sore, Prof. Sehat ya, Prof? Ya, terima kasih, Pak Ketum. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus tetap berpegang teguh pada evidence-based medicine. Yes, sebagai satu organisasi profesional. Begitu saya kira, ya. Apapun yang terjadi, evidence-based medicine tetap harus kita tegakkan ya, sesuai dengan prinsip dasar yang juga dianut oleh lembaga-lembaga pendidikan di Fakultas Kedokteran pada umumnya. Ya, dan seluruh dunia juga masih seperti itu. Ya. Kecuali kalau nanti seluruh dunia berubah menjadi dukun based medicine, ya lain lagi. Evidence based medicine itu bukan hanya untuk organisasi, Prof. Jadi itu harus menjadi framing di dalam mindset para dokter di seluruh wilayah Indonesia. Ya, itu dia. Ya. Jadi pegangan kita dalam mempraktekkan ilmu pengetahuan kita kan. Ya. Betul. Baik. Saya kira itu ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ini Dr. Soroy, mungkin kita sama-sama mencatat pesan-pesan dari
Pak Ketum juga. Nanti ini kita akan upload ya, direcorded melalui Kang Hadi Conscient, channel YouTube saya. Ini saya juga mungkin kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketum, Pak Soroy, Pak Ari Kusuma ya, dengan timnya lengkap ini. Juga ini ada beberapa ketua ID wilayah ya, Dr. Julasi, Dr. Eka, ini mungkin banyak ini ya, Dr. Dirwan dan Dr. Wisnu, Dr. Cecil juga ini. Belum kedengaran suaranya, nanti mungkin di kesempatan yang lain. Dan jangan lupa juga kita terima kasih nih Dr. Soroy terhadap pemerhati kegiatan kita, yaitu para masyarakat di luar dunia kedokteran, para sarjana hukum yang juga melihat ke bagaimana penjelasan-penjelasan daripada narasumber yang kompeten, di mana kita tidak membicarakan politik praktis, tetapi bagaimana merebonding ID, bahwa benar ID sudah betul-betul berkarya. Terkadang kita dipesankan Pak Ketum juga jangan terlalu reaktif. Pak Soroy, 1 menit mungkin ada tanggapan untuk ini sebelum saya tutup. Silakan Pak Soroy. Dr. Soroy, silakan. Ya, jadi sesuai dengan Pak Ketum ini kita mencoba untuk mengembangkan kultur adaptif dan responsif ya. Tidak reaktif, tidak ya. Reaktif. Jadi kita punya kultur seperti itu dan diharapkan ini bisa berkelanjutan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Soroy, dengan segala hormat dari saya juga channel saya Kang Hadi Conscient. Mungkin kita berdiskusi selama 1,5 jam tidak akan pernah bisa memuaskan diri kita, tetapi mungkin nanti ada hal-hal lain. Habis ini ada diskusi lanjutan ya di Porkom. Mungkin kita bisa sama-sama menyaksikan. Terima kasih juga kepada teman-teman saya di luar dunia kedokteran. Kita sama-sama bahwa ID sebetulnya sedang melaksanakan tugasnya, jadi tidak terkesan untuk hal-hal yang negatif, tetapi ini mungkin kita akan memberi pengertian kepada masyarakat. Mungkin tidak akan puas semuanya pengertian, tetapi kami percayalah, kami menjaga ketahanan bangsa sesuai dengan pesan-pesan dari Dr. Soroy, tadi diperkuat oleh Pak Ketum, juga pertanyaan-pertanyaan dan tambahan dari Dr. Titi itu yang sangat bagus sekali, dan juga mungkin dari penyumbang saran daripada teman-teman kita yang lain. Terima kasih Dr. Soroy, Dr. Muhammad Adib Kumaydi, Pak Ketum, dokter yang lain-lain yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Dengan segala hormat kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat kita semua, senior, guru besar, dan juga yang lain-lainnya. Terima kasih pada masyarakat. Terima kasih Kang Hadi. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Hadi, Pak Diti. Soroy, makasih. Jawab sekalian. Diti, makasih. Ya, hati-hati nih perjalanan terus, jaga kesehatan. Siap. Iya, Dr. Hairani, Dr. Yadi. Dr. Hairani, makasih. Ya, terima kasih. Saya izin, Liv. Ya, terima kasih, Dok. Ya, Waalaikumsalam, Dok. Terima kasih ya, Dok. Ya, Dr. Isman, terima kasih. Ya, Dr. Isman, makasih ya. Pak Hertius, nanti kita lanjut diskusi di lain waktu ya. Dengan Dr. Adi. Yo, makasih Dr. Heri ya. Wah, ya. Banten. Waduh. Saya WA nggak dibuka. Makasih, Kang Hadi. Ya, sama-sama. Ya.